Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu tendangan cantik Bukayo Saka membawa timnas Inggris meraih kemenangan atas Ukraina. Sementara azan berkumandang saat menjalani buka puasa bersama di Stamford Bridge. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan kualifikasi Piala Euro 2024. Ada timnas Denmark yang berhasil di comeback timnas Kazakhstan dengan skor akhir 3-2. Sementara timnas Inggris kembali meraih kemenangan setelah memperdaya Ukraina dengan 2 gol tanpa balas. Denmark harus menerima hasil negatif kala melakoni laga kualifikasi Euro 2024 menghadapi Kazakhstan. Pada laga itu skuad Dinamit harus takluk dengan skor tipis 3-2. Skuad asuhan Kasper Hjulmand berhasil unggul lebih dulu lewat brace dari Rasmus Højlund di menit ke-21 dan 36 laga. Namun ketinggalan 2 gol nggak membuat semangat skuad The Hawks luntur. Pasalnya mereka berhasil memperkecil keunggulan lewat penalti dari Bakhtiyor Zainuddinov di menit ke-73. Hebatnya lagi mereka berhasil comeback di 10 menit terakhir laga berlangsung. Askat Tagibergen dan Abad Aimbetov membuat Kazakhstan berhasil menang di pertandingan kali ini. Hasil ini membuat Denmark harus turun ke peringkat 4 dengan menorehkan 3 poin. Timnas Inggris menjalani pertandingan kualifikasi Euro 2024 saat menghadapi Ukraina. Pasukan Gareth Southgate berhasil menang dengan skor akhir 2-0. Skuad The Three Lions sudah menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal. Namun Inggris baru bisa memecah kebuntuan lewat Harry Kane yang berhasil memanfaatkan umpan dari Bukayo Saka. 3 menit kemudian Saka nggak mau ketinggalan untuk mencatatkan namanya di papan skor. Winger Arsenal ini berhasil melakukan tembakan melengkung tanpa bisa diantisipasi oleh Anatoly Trubin. Di babak kedua, Inggris memasukkan Ivan Toney yang sedang gacor bersama Brentford di Liga Inggris. Namun sayangnya bomber 27 tahun ini gagal menambah skor di laga debutnya bersama skuad The Three Lions. Dengan hasil ini Jude Bellingham dan kawan-kawan semakin kokoh di puncak klasemen dengan menorehkan 3 poin. Sementara itu di laga ini menjadi hari yang buruk bagi winger Ukraina yakni Mikhailo Mudryk. Pasalnya pemain 22 tahun itu mendapatkan rating 5,8 dari SofaScore. Rating tersebut merupakan yang terburuk dari pemain lainnya di pertandingan kali ini. Usai laga, Gareth Southgate memberikan sanjungannya kepada Bukayo Saka. Pelatih 52 tahun ini bilang kalau Saka menunjukkan permainan yang matang meski masih di usia muda. Timnas Islandia meraih kemenangan besar setelah menundukkan Liechtenstein dengan 7 gol tanpa balas. Berikutnya masih dari hasil pertandingan kualifikasi Piala Euro, ada timnas Slovakia yang berhasil membenamkan Bosnia dengan 2 gol tanpa balas. Timnas Islandia menjalani pertandingan kualifikasi Euro 2024 saat berhadapan dengan Liechtenstein. Di laga itu, skuad Strákanir Okkar berhasil menang dengan 7 gol tanpa balas. Pada babak pertama, Islandia berhasil membuka keunggulan lewat gol dari David Christian Olafsson dan Hakan Arnar Haladsson. Unggul defisit 2 gol nggak membuat skuad asuhan Arnar Fjarðarsson mengendur. Hal itu terbukti dengan 5 gol tambahan yang mereka ciptakan di babak kedua. Gol tersebut dilesakan oleh hat-trick Aron Gunnarsson dan masing-masing 1 gol dari Andri Gudjohnsen dan Mikael Eretsson. Anak asuh Arnar Fjarðarsson kini menempati posisi keempat dengan menorehkan 3 poin. Timnas Slovakia berhasil meraih kemenangan kala melakoni partai kualifikasi Euro 2024 menghadapi Bosnia. Skuad Slovenski Sokoli berhasil menang dengan 2 gol tanpa balas. Gol-gol skuad asuhan Francesco Calzona dilesakan oleh Robert Mak di menit ke-13. Lalu disusul lewat gol Lukas Haraslin pada menit ke-40 babak pertama. Di babak kedua nggak ada tambahan gol yang tercipta bagi kedua tim. Hasil ini membuat Martin Dubravka dan kawan-kawan duduk di posisi kedua dengan mengemas 4 poin. Next, ada timnas Portugal yang meraih kemenangan telak dengan membabat habis Luxembourg dengan keunggulan 0-6. Di hasil pertandingan terakhir, ada timnas Italia yang meraih kemenangan perdana setelah mampu menundukkan Malta dengan skor 2-0. Selamat! Timnas Portugal sukses meraih poin penuh pada lanjutan kualifikasi Euro 2024 saat menghadapi Luxembourg. Skuad asuhan Roberto Martinez menang telak dengan 6 gol tanpa balas. Tampil menekan sejak menit awal pertandingan, Cristiano Ronaldo berhasil membuka keunggulan di menit 9 laga. Kemudian 6 menit berselang, Joao Felix berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Gak mau kalah, Bernardo Silva berhasil menambah keunggulan bagi Portugal menjadi 3-0. Pada laga ini, Ronaldo berhasil mencatatkan brace lewat golnya di menit ke-31. Torehan brace ini membuat Ronaldo telah mencetak gol internasionalnya yang ke-122. Pemain berusia 38 tahun itu juga telah mencetak 11 gol dari 11 pertandingan menghadapi Luxembourg. Di babak kedua, skuad Os Navegadores nggak mengendurkan intensitas serangan.
Portugal berhasil menambah gol lewat Otavio dan Rafael Leao di menit ke-77 dan 88. Portugal sebenarnya berpeluang untuk mengemas 1 gol lagi melalui titik putih. Seandainya Rafael Leao yang menjadi eksekutor melakukan tugasnya dengan baik. Kemenangan ini menjadi debut manis bagi Roberto Martinez di 2 laga awalnya bersama Portugal. Dalam 2 pertandingan, skuad asuhannya berhasil melesakkan 49 tembakan dan mencetak 10 gol. Gak hanya itu, Portugal sama sekali belum pernah kebobolan di 2 pertandingan kualifikasi Euro 2024. Kemenangan ini juga memperkokoh posisi Selecao das Quinas di puncak klasemen grup J. Timnas Italia meraih kemenangan perdana mereka di kualifikasi Piala Euro 2024. Dalam laga tersebut, skuad Gli Azzurri menundukkan sang tuan rumah Malta dengan 2 gol tanpa balas. Sandro Tonali menjadi pahlawan kemenangan timnas Italia dengan mencetak 2 assist. Assist tersebut dia lesakan untuk gol Matteo Retegui dan Matteo Pessina di menit ke-27. Sampai peluit panjang dibunyikan, skuad asuhan Roberto Mancini itu gagal menceploskan 1 pun gol balasan. Hasil ini membuat Italia membuntuti Inggris di peringkat 2 klasemen sementara grup C. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers. Ada pelatih timnas Belanda yakni Ronald Koeman yang meminta para pemainnya untuk mencetak gol sebanyak mungkin di laga kontra Gibraltar. Sedangkan Fernando Santos berharap timnas Polandia bisa meraih kemenangan atas Albania dan lolos ke Piala Euro 2024. Timnas Belanda menelan kekalahan memalukan kala menghadapi timnas Prancis di laga pertama kualifikasi Piala Euro. Saat itu skuad Oranje berhasil diperdaya dengan skor telak 4-0. Pelatih mereka yakni Ronald Koeman meminta para pemainnya bisa bangkit di laga kontra Gibraltar. Ex-Barcelona itu menargetkan anak asuhnya untuk bisa mencetak gol sebanyak mungkin. Koeman menyebut kalau hal itu nggak akan mudah sebab Gibraltar sendiri diprediksi bakal main bertahan secara habis-habisan. Dia pun berharap para pemain bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Fernando Santos meraih hasil buruk kala menjalani debutnya dengan dikalahkan oleh Republik Ceko dengan skor 3-1. Ex-pelatih Portugal itu bakal melakoni laga keduanya saat berhadapan dengan Albania. Menjelang laga tersebut, manajer 68 tahun ini meminta anak asuhnya bermain lebih kreatif. Sebab di laga sebelumnya, Santos merasa para pemain Polandia bermain kurang berani. Di sisi lain, pelatih asal Portugal ini berharap dengan magis Robert Lewandowski di laga nanti. Santos bilang kalau bomber Barcelona itu bisa menjadi pembeda dengan kualitas yang dimilikinya. Austria bakal menjalani matchday kedua grup F kualifikasi Euro 2024 menghadapi Estonia. Ralf Rangnick yakin para pemainnya bisa meraih kemenangan di laga nanti. Alumni Manchester United ini meminta Marcel Sabitzer dan kawan-kawan mempertahankan permainan menyerang. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Austria saat mengalahkan Azerbaijan 4-1. Menurut Rangnick, jika skuad Dustin terus bermain konsisten seperti ini, Austria bakal lolos dengan mudah ke Piala Euro 2024. Kita beralih ke kabar rumor nih guys. Ada Manchester United yang berniat untuk mendatangkan Rasmus Højlund. Bicara soal setan merah, rival mereka yakni Manchester City memberikan gaji besar senilai 7 miliar rupiah demi bisa memagari Erling Haaland. Manchester United mulai mencari seorang striker baru di akhir musim nanti. Menurut laporan dari Sport Witness, Rasmus Højlund masuk ke dalam daftar perburuan pemain yang tengah diincar setan merah. Pemain berusia 20 tahun itu mencuri perhatian klub top Eropa. Terbaru, Højlund berhasil meraih hat-trick saat timnas Denmark mengalahkan Finlandia dengan skor telak 3-1. Højlund sendiri juga dikabarkan berminat untuk hengkang ke Old Trafford. Namun, MU harus merogoh kocek sekitar 23 hingga 31 juta pound sterling untuk mengangkut sang pemain. Erling Haaland menjadi incaran banyak klub top Eropa karena penampilan apiknya di Manchester City. Gak heran pasukan Pep Guardiola ini khawatir kalau Haaland bakal angkat koper dari Etihad Stadium. Demi bisa mengantisipasi hal tersebut, manajemen The Citizens akan menaikkan gajinya. Dilansir dari The Sun, Haaland akan mendapat kenaikan gaji sebesar 500.000 pound sterling per pekan. Kalau secara di total, penyerang Norwegia itu akan mendapat gaji sebesar 375.000 pounds atau 7 miliar rupiah. Gaji tersebut menjadi yang terbesar di kompetisi Liga Inggris. Vinicius Junior dipercaya Real Madrid untuk mengenakan nomor punggung 7 pada musim depan. Winger Brazil itu dianggap sebagai suksesor Cristiano Ronaldo yang sesungguhnya.
Bagaimana tidak, Vinicius selalu tampil gemilang dalam 2 musim terakhirnya bersama Real Madrid. Secara total dia telah mengemas 55 gol dari 211 pertandingan di berbagai kompetisi. Namun menurut laporan dari ESPN Brazil, Vinicius menolak tawaran tersebut. Masih belum diketahui pasti alasan mengapa sang winger menolak untuk mengenakan nomor punggung 7. Pierre-Emerick Aubameyang berpeluang besar untuk meninggalkan Chelsea di akhir musim nanti. Beberapa klub Eropa tertarik untuk merekrut pemain asal Gabon tersebut. Inter Milan menjadi salah satu yang tertarik untuk meminang Aubameyang. Skuad Nerazzurri tengah mencari penyerang baru karena merasa nggak puas dengan performa Romelu Lukaku. Meskipun begitu, Nerazzurri sendiri bukanlah satu-satunya klub yang tertarik dengan Aubameyang. Sebelumnya Barcelona sempat dirumorkan tertarik untuk memulangkannya ke Camp Nou Spotify. Alvaro Morata dikabarkan berniat meninggalkan Atletico Madrid di akhir musim nanti. Kabarnya kapten timnas Spanyol ini tertarik untuk kembali berkarir di kompetisi Serie A. Melihat situasi tersebut, Juventus langsung bergerak cepat untuk kembali merekrut Morata. Mantan pemain Real Madrid ini pernah berseragam bianconeri selama 2 periode yang berbeda. Akan tapi Juventus diprediksi punya peluang kecil untuk merekrut Morata. Alasannya klub yang bermarkas di kota Turin itu saat ini tengah dilanda krisis ekonomi yang cukup mencekik. Tottenham Hotspur sepakat telah berpisah dengan sang pelatih Antonio Conte. Kepastian ini didapat setelah Daily Wire mengumumkannya secara langsung melalui situs resmi klub. Manajemen Tottenham gak lupa untuk mengucapkan terima kasih atas kontribusi Conte di klub. Selanjutnya posisi pelatih akan diisi oleh Christian Stellini hingga akhir musim. Selama melatih Daily Wire, Conte menjalani kiprahnya gak begitu buruk. Pelatih Italia ini telah meraih 41 kemenangan, 12 hasil imbang, serta 23 kali kekalahan. Kalau tadi berita rumor, kita masuk ke berita resmi nih. Ada Phil Foden yang dipastikan absen membela Manchester City di laga kontra Liverpool pasca menjalani operasi usus buntu. Berjauh ke kabar sepak bola Argentina, ada Federasi Sepak Bola Argentina yang mengabadikan nama Lionel Messi sebagai tempat camp latihan. Manchester City mendapat kabar buruk menjelang laga menghadapi Liverpool di akhir pekan nanti. Salah satu winger andalan mereka yakni Phil Foden dipastikan absen pada laga big match tersebut. Pemain asal Inggris ini absen sampai batas waktu yang nggak ditentukan. Sebelumnya Foden sendiri telah meninggalkan timnas Inggris untuk bisa menjalani operasi usus buntu. Kehilangan Foden menjadi kerugian besar bagi skuad The Citizens. Pasalnya di musim ini dia selalu menjadi andalan di lini serang Pep Guardiola dengan telah memainkan 24 pertandingan. Lionel Messi mendapat penghormatan spesial dari Federasi Sepak Bola Argentina atau yang biasa disingkat AFA. AFA mengabadikan nama Messi menjadi salah satu tempat latihan timnas Argentina. Peresmian tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Federasi yakni Claudio Tapia. Sebelum diubah menjadi Lionel Messi, tempat latihan tersebut awalnya bernama Casa de Ezeiza. Hal tersebut sebagai bentuk penghormatan karena La Pulga dianggap sebagai salah satu pesepak bola terbaik Argentina. Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional atau yang biasa disingkat AFF resmi mengubah aturan penalti untuk seorang penjaga gawang. Dalam aturan itu, kiper dilarang untuk melakukan beberapa hal. Mereka nggak diizinkan untuk menyentuh tiang dan jaring gawang sebelum eksekusi penalti. Berikutnya, seorang kiper juga nggak diperbolehkan untuk menunda-nunda dan melakukan saywar. Tindakan itu dianggap sebagai salah satu perilaku yang nggak sopan. Selain itu, hal ini juga bisa menimbulkan perkelahian antar pemain yang menyebabkan jalannya pertandingan menjadi terganggu. Berita selanjutnya, Stamford Bridge telah melaksanakan buka puasa bersama disertai azan yang diikuti oleh puluhan orang. Di babak penutup ada drawing Piala Dunia U20 yang resmi dibatalkan karena buntut penolakan timnas Israel. Wah, sayang banget guys, semoga ada jalan keluarnya. Chelsea sukses menggelar buka puasa bersama para warga muslim di Stamford Bridge. Hal ini sekaligus menjadi yang pertama dilakukan oleh klub sepak bola di Inggris. Dalam suasana bukber tersebut terlihat para umat muslim terlihat duduk dengan rapi di pinggir lapangan sambil menunggu waktu untuk berbuka puasa. Selain itu, di momen ini juga terdengar suara azan di markas skuad The Blues tersebut. Timnas Prancis sebelumnya memberikan penghormatan kepada pemain yang telah pensiun. Tribut itu dilakukan pada laga kualifikasi Piala Euro menghadapi Belanda beberapa hari yang lalu. Karim Benzema masuk ke dalam salah satu pemain yang akan mendapat penghormatan tersebut. Namun penyerang Real Madrid ini telah menolak dengan mengirimkan surat langsung ke federasi. Penolakan itu ditengarai karena Benzema dikabarkan masih sakit hati dengan perlakuan Didier Deschamps. Sebelumnya Deschamps mencoretnya dari timnas Prancis dengan alasan cedera.
Indonesia mendapat kabar buruk terkait pembatalan drawing Piala Dunia U20. Kabarnya panitia lokal sudah mendapat langsung pemberitahuan tersebut dari FIFA. Kepastian ini disampaikan oleh salah satu anggota Exco PSSI yaitu Arya Sinulinga. Dalam konferensi persnya, Sinulinga menyebut pembatalan ini hanya bersifat lisan dari FIFA ke Ketua Umum PSSI. Pembatalan ini tidak terlepas dari gelombang penolakan terhadap timnas Israel. Drawing tersebut sejatinya harus digelar pada tanggal 31 Maret mendatang. Kabarnya Erick Thohir akan menemui Presiden Kementerian Luar Negeri dan Kemenpora untuk mencari solusi. Seandainya gagal digelar, Indonesia terancam akan mendapat sanksi berat dari FIFA. Bersumber dari situs resmi PSSI, ada sejumlah sanksi berat yang sudah menanti. Salah satunya adalah Indonesia nggak punya kesempatan untuk kembali menjadi tuan rumah dalam ajang olahraga FIFA. Guys, tadi malam Bang Dodo keren banget ya nyetak 2 gol. Kira-kira menurut kalian nih, Bang Dodo itu pensiun di usia berapa? Komen di bawah, sampai jumpa!